Perkenalkan, saya Rahma Padilla, mahasiswi Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Jurnalistik dengan NPM D1C023036. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah Etika dan Hukum Pers dengan dosen pengampu Ibu Nurlianti Musni MIKOM. Simak videonya sampai akhir. Hukum dan etika dalam pers adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tanggung jawab jurnalis serta media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Keduanya memiliki fungsi yang penting dalam menjaga kualitas, kredibilitas, dan tanggung jawab pers sebagai bagian dari demokrasi. Hukum dalam pers. Hukum dalam pers mencakup aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh media dan jurnalis. Di Indonesia, hukum terkait pers diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hukum ini mengatur tentang kebebasan pers, tanggung jawab media, hak jawab, serta larangan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, fitnah, atau merusak kehormatan individu. Beberapa aspek hukum dalam pers mencakup. Yang pertama yaitu kebebasan pers. Jurnalis berhak meliput berita secara bebas namun tetap di bawah aturan hukum. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap sumber berita. Jurnalis memiliki hak untuk tidak mengungkapkan sumber berita yang dirahasiakan. Yang ketiga yaitu hak jawab dan hak koreksi. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki hak untuk mengoreksi informasi tersebut. Yang keempat yaitu pembatasan konten media. Dilarang menyebarkan informasi yang melanggar hukum, termasuk berita bohong, ujaran kebencian, atau pornografi. Etika dalam pers. Etika pers adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Kode etik jurnalistik di Indonesia dirumuskan oleh Dewan Pers yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pers. Beberapa prinsip utama dalam etika pers adalah yang pertama yaitu kebenaran dan akurasi. Jurnalis harus menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu independensi. Jurnalis harus bebas dari tekanan pihak luar dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Yang ketiga yaitu keadilan dan keberimbangan. Berita harus disajikan secara adil dengan memberi ruang pada berbagai sudut pandang. Yang keempat yaitu menghormati privasi. Jurnalis harus menghormati privasi individu dan tidak boleh melanggar hak pribadi seseorang tanpa alasan yang kuat. Yang kelima yaitu tanggung jawab sosial. Pers harus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara singkat, hukum memberikan kerangka legal yang harus dipatuhi pers, sementara etika memberikan pedoman moral bagi jurnalis agar tetap profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dasar hukum pers dan etika pers diatur melalui beberapa undang-undang serta pedoman profesional yang mengarahkan kinerja media serta jurnalis. Berikut adalah aturan-aturan yang menjadi dasar dalam hukum dan etika pers. Yang pertama, yaitu dasar hukum pers. Hukum pers di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang memberikan kerangka hukum bagi kebebasan dan tanggung jawab pers antara lain. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang pers di Indonesia. Beberapa poin penting dalam undang-undang pers ini meliputi yang pertama yaitu kebebasan pers, yang kedua yaitu fungsi dan peran pers, yang ketiga yaitu hak jurnalis, yang keempat yaitu tanggung jawab media, yang kelima yaitu sanksi hukum. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meskipun tidak spesifik mengatur pers, beberapa pasal dalam KUHP berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, seperti pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah,
dan penyebaran informasi yang tidak benar. Selanjutnya ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengatur penyebaran informasi melalui media elektronik. Media online dan jurnalis yang bekerja secara daring harus mematuhi ketentuan ini, terutama terkait dengan penyebaran hoax, ujar kebencian, dan konten yang melanggar kesusilaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Aturan ini berkaitan dengan penggunaan karya jurnalistik seperti foto, video, atau artikel. Jurnalis dan media harus menghormati hak cipta dan tidak boleh sembarang menggunakan karya orang lain tanpa izin. Yang kedua ada dasar etika pers. Etika pers dirumuskan dalam bentuk kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers. Di Indonesia, etika pers didasarkan pada kode etik jurnalistik atau KEJ yang diatur oleh Dewan Pers dan diakui oleh semua organisasi wartawan. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik jurnalistik antara lain pasal 1 independensi dan kebenaran, pasal 2 profesionalisme dan verifikasi, pasal 3 menghormati privasi dan hak asasi manusia. Pasal 4, tidak menerima suap atau imbalan. Pasal 5, menghindari plagiarisme. Pasal 6, hak jawab dan hak koreksi. 2. Dasar etika pers. Etika pers dirumuskan dalam bentuk kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers. Di Indonesia, etika pers didasarkan pada kode etik jurnalistik yang diatur oleh Dewan Pers dan diakui oleh semua organisasi wartawan. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik jurnalistik antara lain pasal 1 independensi dan kebenaran, pasal 2 profesionalisme dan verifikasi, pasal 3 menghormati privasi dan hak asasi manusia, pasal 4 tidak menerima suap atau imbalan, pasal 5 menghindari plagiarisme, pasal 6 hak jawab dan hak koreksi. Jika pers tidak mematuhi aturan hukum dan etika pers, beberapa konsekuensi bisa terjadi. Yang pertama yaitu konsekuensi hukum. 1. Sanksi pidana. Media atau jurnalis bisa dijerat hukum pidana seperti kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau pelanggaran Undang-Undang ITE. Ini bisa berujung pada denda, hukuman penjara, atau pembekuan izin. 2. Gugatan perdata. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pemberitaan yang dianggap merugikan. Yang kedua, konsekuensi etis. 1. Sanksi dari Dewan Pers. Jurnalis atau media bisa mendapatkan teguran, permintaan koreksi, atau publikasi hak jawab. Jika pelanggaran serius, media bisa dikenakan pembekuan sementara. 2. Hilangnya kredibilitas. Media yang sering melanggar etika akan kehilangan kepercayaan publik, mengurangi jumlah pembaca atau penonton, dan merusak reputasinya. 3. Dampak sosial. Yang pertama, ada keresahan publik. Penyebaran informasi palsu, tidak akurat, atau provokatif dapat menimbulkan keresahan, menyebarkan hoax, dan memicu konflik sosial. 2. Penggiringan opini. Media yang tidak etis bisa mempengaruhi opini publik secara tidak sehat, mengakibatkan disinformasi dan manipulasi informasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun kesalahan dalam materi-materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.